sehat. Baik. Jadi pangapunten, mohon maaf mengganggu waktu Bu Evi. Ini alhamdulillah saya ditugaskan untuk mewawancarai Bu Evi selaku kepala sekolah saya untuk melengkapi tugas saya di demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan dengan nilai kebajikan. Seperti itu Bu Evi. Ini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan Bu Evi terkait dengan kasus dilema etika dan rujukan moral. Mohon izin ya Bu Evi. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, selama ini bagaimana Bu Evi dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya. Kalau yang pertama berarti dilema etika dulu ya, Bu ya. Ya, kalau dilema etika itu kan memang sesuatu yang menjadi dilema ya. Jadi ketika ada kasus-kasus kok semuanya baik gitu ya, terus kemudian kita harus mengambil yang mana gitu ya. Jadi kalau dilema etika itu saya lebih ke prioritasnya itu kemanfaatannya lebih luas yang mana. Jadi ketika kemanfaatannya ada yang lebih luas, maka itu yang saya ambil. Jadi lebih luas, misalnya kayak dilema etika di sekolah ya, ketika kemanfaatannya itu bisa dirasakan oleh guru, pendidik, orang tua wali, dan masyarakat sekitar, maka itu yang saya ambil. Daripada ketika kemanfaatannya hanya untuk diri saya sendiri atau hanya untuk guru saja gitu ya. Jadi kalau untuk kasus dilema etika, dan maka saya lebih memprioritaskan yang lebih bermanfaat untuk luas. Kalau untuk yang kedua tadi dilema moral ya, rujukan moral. Kalau rujukan moral ya tentu saja kita pilih yang benar itu ya menurut Allah ya. Kalau memang kalau benar menurut manusia saya takutnya masih salah, masih ada kekurangan, masih ada hawa nafsu mewarnai ya. Tapi ketika itu benar menurut Allah ya, maka itu yang kami ambil, apapun resikonya pasti kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya. Yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, Bu. Jadi sama-sama mengambil nilai kebajikan. Ya, tentu saja ketika saya mengambil pilihan gitu yang sama-sama benar di mana yang saya ambil, maka yang pertama itu tujuan kita apa dulu ya. Jadi tentu saja kita akan mengambil yang paling relevan dengan tujuan dan yang paling sedikit resikonya, kemudian yang paling membawa kebaikan semua pihak. Jadi untuk langkah-langkah prosedurnya itu dimulai dari identifikasi dulu Bu. Yang pilihan dua yang sama-sama baik itu kita identifikasi, kemudian kita timbang gitu ya, kira-kira untuk mensukseskan tujuan itu yang lebih kita butuhkan yang mana gitu. Kemudian habis itu kita berupaya begitu ya untuk bisa menjadikan pilihan itu sebagai modal awal ya untuk bisa meluncurkan tujuan yang kita akan tuju gitu ya, yang akan kita raih gitu ya, tujuan yang akan kita raih gitu ya. Jadi pada dasarnya kalau sama-sama baik maka akan kita ambil yang paling berbobot, yang paling memiliki potensi besar gitu ya untuk bisa meloloskan tujuan itu. Dari yang Ibu sampaikan tadi, apa saja yang menjadi tantangan mengambil keputusan? Ya, yang menjadi tantangan yang pertama ya tentu saja kita harus siap dengan segala resikonya ya Bu ya. Gitu ya. Jadi apalagi kalau sampai pilihan kita yang sama-sama baik itu tadi meleset begitu ya. Tetapi saya cuma bisa berikhtiar maksimal Bu. Kita sebagai manusia kita berikhtiar maksimal ya. Sudah mengidentifikasi pilihan itu, kemudian merapatkan kepada semua dewan guru semuanya yang berkompeten ya di dalamnya ya, kemudian mengambil itu dengan penuh pertimbangan begitu ya, yang matang gitu ya tentunya gitu ya, sehingga akhirnya ya bismillah lah Bu ya. Jadi kalau tantangannya kita harus siap gitu ya dengan segala resiko yang telah kita pilih. Selanjutnya Ibu, apakah Bu Evi memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika?
apakah langsung menyelesaikan di tempat atau nanti atau didapatkan dulu seperti itu? Tergantung kasusnya Bu. Kalau kasusnya mendesak untuk segera diselesaikan karena kita harus segera memilih dan memutuskan, maka akan saat itu juga gitu ya, akan saya pilih yang paling gitu ya, bermanfaat ya untuk banyak orang, dan saya putuskan saat itu. Tetapi ketika kasus itu yang sama-sama baik ya, kemudian harus kita pertimbangkan lebih matang dan harus kita membutuhkan pendapat gitu dari guru yang lain atau dari stakeholder sekolah atau kita pertimbangkan gitu ya ke depannya gitu ya, pasti akan saya pikirkan dulu secara matang-matang gitu. Kemudian akan saya mintai pendapat gitu ya dari orang lain gitu ya, untuk bisa menguatkan gitu ya, apakah ya pilihan yang saya ambil itu sudah tepat atau mungkin ada pertimbangan lain yang memang itu butuh kita kaji lebih jauh gitu ya. Jadi takutnya nanti menghambat gitu ya. Jadi yang kita ambil itu kita yakinkan betul bahwa itu yang sudah yang terbaik. Jadi kedepannya nanti kita lebih tenang. Masya Allah. Selain kendala, ada nggak Bu faktor-faktor yang membuat mudah dalam mengambil keputusan dari kasus-kasus yang pernah dialami? Oh iya ya, kalau karena saya kepala sekolah ya, kalau kasus-kasus di lembaga yang pernah saya alami itu alhamdulillah ya, ya memang kesulitan itu ada gitu ya, tantangan itu ada gitu ya, deg-degan itu ada. Tetapi ketika kita mengambil keputusan ya, kemudian itu sudah pertimbangan dengan pertimbangan dengan selera itu yang terbaik gitu ya, itu rasanya itu menjadi kita lebih kuat, lebih siap gitu ya, apapun nanti yang akan terjadi kita lebih siap gitu ya. Jadi terus kemudian kalau keunggulannya ya, kami memiliki tim yang solid ya, insya Allah ya. Kalau guru-guru di lembaga kami itu semuanya bisa dipercaya gitu ya. Semuanya ketika mengambil sesuatu memang ketika orang itu agamanya terjaga, maka dia akan mengambil yang paling terbaik gitu ya. Dengan pilihan-pilihan awal saya pun juga begitu ya, ketika memilih sesuatu saya juga tidak berani ya dengan pemikiran saya sendiri gitu ya. Pasti ada tahajud yang mewarnai gitu ya, pasti ada doa-doa yang senantiasa saya lakukan gitu ya, agar Allah itu memutuskan yang terbaik gitu. Jadi itu ya Bu ya. Jadi pada intinya keunggulannya ya, saya punya teman-teman yang satu visi misi, saya punya teman-teman yang insya Allah membawa manfaat banyak orang, saya punya teman-teman yang menjauhkan mudarat dari lembaga saya. Luar biasa ya, dari semua pertanyaan dan yang disampaikan Ibu tadi, pembelajaran apa yang bisa dipetik dari kegiatan hari ini? Kegiatan hari ini, kegiatan wawancara ini ya, pembelajaran yang bisa saya petik ya, bagaimana kita ya membangun diri, memantaskan diri, berupaya agar kita terus menjadi pribadi yang lebih baik, agar kita terus senantiasa yang menjadikan agama ya, yang kita yakini ini menjadikan Allah, yang menjadikan Al-Quran itu sebagai pegangan hidup kita. Sehingga ketika ada dilema etika, kemudian ada dilema moral gitu ya, nah itu kita bisa mengambilnya, memutuskannya ya, kemudian memilihnya itu dengan pilihan yang tepat gitu ya. Karena memang pilihan yang tepat adalah pilihan yang didasari dengan kebaikan yang tercermin dari akhlak dan ketakwaannya gitu ya. Jadi ketika sudah belajar itu, insya Allah kita bisa menghindarkan hawa nafsu, bisa menghindarkan kepentingan pribadi gitu ya. Yang kita prioritaskan adalah bagaimana keputusan itu bermaslahat. Terima kasih banyak Kak Devi. Saya jadi belajar juga jawaban-jawaban Kak Devi. Terima kasih untuk waktunya Bu Devi, untuk pertanyaannya hanya seperti itu. Mohon maaf ini mengganggu waktu Bu Evi. Terima kasih banyak. Monggo Bu Evi kalau mau melanjutkan aktivitas kembali, sehat-sehat Bu Evi. Terima kasih Bu Evi. Waalaikumsalam Bu Siti. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Bu Siti. Panjatkan report. Alhamdulillah.
saya juga Bu. Ini mohon maaf ya Bu ya, saya mengganggu waktu jenengan. Ini saya dapat tugas Ibu, jadi untuk mewawancarai rekan sejawat yang menjadi kepala sekolah. Jadi kebetulan Bu Dia ini selaku kepala sekolah di KPID Sri Amanat. Jadi untuk melengkapi tugas saya di demonstrasi kontekstual model 3.1 tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Langsung saja, mohon izin ya Bu ya, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh ya Bu ya? Saya jawab sepisahnya ya Bu ya. Siap Ibu. Ini terkait dengan pengambilan keputusan Ibu. Yang pertama, selama ini bagaimana Bu Dia itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Jadi untuk kasus-kasus termasuk ke dalam dilema etika atau kebujukan moral gitu. Iya. Kita lihat dulu kasusnya seperti apa, dibicarakan dulu sama mungkin rekan-rekan sejawat ya gitu Bu ya. Jadi dilihat dulu kasusnya seperti apa, terus dibicarakan dulu, baru nanti kita bisa mengambil keputusan itu termasuk kepada dalam dilema etika atau ke dalam bujukan moral. Itu baru bisa mengambil keputusan. Dilihat dulu kasusnya seperti apa, dibicarakan dulu. Yang kedua, selama ini bagaimana Bu Dia menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan ini Bu. Jadi dua-duanya itu sama-sama benar dan mengandung nilai kebajikan. Jadi kalau misalnya ada dua keputusan yang sama-sama baik, sama-sama benar, itu dilihat dari kita ngambil keputusannya yang diutamakan itu yang benar-benar untuk kepentingan bersama dulu, yang lebih penting dulu dan yang urgent. Ngoten Bu. Selanjutnya langkah-langkahnya seperti apa Bu? Jadi yang biasa Ibu lakukan di sekolah dalam mengambil keputusan tersebut. Kalau ambil keputusan itu nggak bisa sendiri ya Bu ya. Iya, jadi semuanya itu harus dibicarakan dulu. Baik buruknya kan dipertimbangkan dulu, butuh pertimbangan, nggak bisa langsung saya memutuskan sendiri, itu nggak, jadi butuh pertimbangan dulu juga dari teman-teman rekan sejawat gitu. Ya. Kalau ini Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Dia anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi yang paling efektif itu hal-hal apa aja Bu? Contohnya Bu. Oh ya, saya sampaikan tadi ya Bu ya, tadi kan saya bilang kalau mengambil keputusan itu tidak bisa sendiri ya. Jadi kita melibatkan hal-hal yang paling efektif itu kita melibatkan teman-teman, melibatkan teman-teman guru dan orang tua, wali murid itu juga bisa diajak diskusi itu bagaimana cara menyelesaikan kasus-kasus yang ada di sekolah jadi semua dilibatkan. Kalau hal-hal yang menjadi tantangan itu seperti apa Bu? Ada tantangan nggak Bu? Tantangan yang apa ya, yang sering dialami itu ketika kita mungkin cara penyampaian. Cara penyampaian kadang maksud kita itu seperti ini dan mungkin yang diterima orang lain itu tidak seperti yang saya harapkan. Itu tantangannya tentang komunikasi, cara bagaimana menyampaikan itu biar sampai kepada yang bersangkutan sesuai dengan maksud saya. Itu tantangan. Apakah Bu Dia memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika Bu? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk prosedur seperti apa yang dijalankan? Kalau jadwal penyelesaian masalah kan kita tidak tahu ya Bu ya, masalah itu kapan datangnya kan juga nggak tahu. Jadi memang kita fleksibel saja. Ketika ada masalah
nanti kita selesaikan bareng-bareng kayak gitu. Jadi nggak harus misalnya masalah hari ini muncul terus selesaikan minggu depan, kan itu tidak efektif ya. Jadi kita fleksibel saja, ketika ada masalah kita identifikasi bagaimana di rembuk bersama, langsung diselesaikan seperti itu. Jadi nggak ada jadwal tadi itu nggak ada langsung gitu. Lihat kasusnya, kalau memang benar-benar urgent ya harus seketika langsung harus diselesaikan. Baik Bu. Adakah faktor-faktor atau seseorang yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Diah dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus yang Ibu sebutkan tadi? Yang apa mempermudah ya? Faktor paling mempermudah itu adalah teman kita sendiri. Bahkan sejauh itu yang dari awal tadi ya, kalau kita mengambil keputusan itu tidak bisa sendiri, jadinya harus melibatkan pendukungnya gitu, dari wali murid juga. Kalau wali murid mendukung, nanti lebih efektif lagi. Jadi untuk kepentingan banyak juga nggak merugikan orang lain itu salah satu pihak. Jadi semuanya tahu. Ini yang terakhir Bu, dari semua hal yang disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik nih dari pengalaman Ibu mengambil keputusan di Lima Etika? Sebagai kepala sekolah, sebagai pemimpin, jadi harus benar-benar bisa mengambil keputusan yang paling bijaksana, yang paling baik, yang paling bermanfaat bagi semuanya. Itu yang jadi semangat kita biar sekolah itu menjadi maju bersama-sama. Jadi ketika ada sebuah kasus, ya kita memang harus menyelesaikan secara bijaksana. Nggak bisa sendiri, terus juga mempertimbangkan usulan-usulan dari berbagai pihak, dipertimbangkan lalu dilaksanakan bagaimana solusi tersebut. Mungkin itu saja. Luar biasa ya Bu ya. Sepertinya sudah lengkap sekali jawaban Bu Diah. Semoga dilancarkan, dimudahkan ya Bu ya. Amin. Semoga tidak ada kasus-kasus lagi. Amin. Doakan lancar semuanya. Ini terima kasih banyak Bu Diah sudah menemani saya, sudah menjawab yang saya ajukan. Intinya saya sangat terinspirasi dari jawabannya Bu Diah. Terima kasih. Sehat-sehat ya Bu Diah. Sehat-sehat, semoga Bu Siti juga lancar ya semuanya, dipermudahkan semuanya. Amin. Terima Dapat kasih hasil yang baik. Amin. Mohon maaf Bu Diah sudah mengganggu waktu Bu Diah. Betul, tidak apa-apa. Terima kasih Bu Diah. Monggo.